Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I want to explain about pragmatics, presented by Aida Fatwati and Aida Zakia, dosen pengampu Ulfa Bulan Agustus, MBD. What is pragmatics? In this video, there is three definitions of pragmatics. Yang pertama yaitu pragmatics menurut Giorgio. Pragmatics is the study of the speaker meaning. Jadi di sini itu pragmatic belajar tentang makna pembicaraan. That means it is concerned with the interpretation of the speaker meaning by the listener. Yaitu berarti berkaitan dengan penafsiran makna pembicaraan oleh pendengar. For example, if someone asks, "May I have a glass of water?" The listener interprets that the speaker is thirsty. Contoh di sini yaitu, bolehkah saya minta segelas air? Nah, pendengar mengartikan bahwa pembicara itu sedang haus. Definition yang kedua yaitu, pragmatics is the study of the contextual meaning. Jadi, di sini yaitu belajar tentang makna kontekstual. It is about the interpretation of what people exactly mean in a specific context and how do the context influence what is said. Yaitu di sini tentang interpretasi tentang apa yang sebenarnya dimaksud orang dalam kontekstual tertentu dan bagaimana konteks memengaruhi apa yang dikatakan sebagai contoh. For example, contohnya, how are you? Lovely weather today. Bagaimana kabarmu? Cuaca cerah hari ini. So, you can see grammatically correct, but it doesn't fit the context and situation. Jadi Anda bisa lihat secara tata bahasa benar, tetapi tidak sesuai dengan konteks dan situasinya. Key definition pragmatic yang ketiga yaitu, pragmatics is the study of how more get communicated than is said. Yang ketiga yaitu, pragmatic adalah belajar bagaimana lebih banyak dikomunikasikan daripada dikatakan, which means that you as listener have to investigate the invisible meaning. Jadi, pragmatic yang ketiga yaitu berarti Anda sebagai pendengar harus menyelidiki makna yang tidak terlihat. For example, if someone asks you, "Please close the window." Nah, contoh di sini yaitu jika seseorang meminta kamu, "Please close the door," tutup jendelanya. The visible meaning of the person asking is that the person is freezing or that it is too noisy outside, depending on the situation. Jadi arti kata tak terlihat dari orang yang bertanya, if someone asks you please close the window itu adalah bahwa orang tersebut kedinginan atau terlalu berisiko di luar tergantung pada situasinya. Oke, ketika kita berbicara pragmatik, yaitu yang harus diperhatikan adalah adanya hubungan antara language and context. Contoh sederhananya yaitu, when a diplomat says yes, he means perhaps. When he says perhaps, he means no. When he says no, he is not a diplomat. Yaitu, jadi tidak semua kata yang diucapkan oleh seorang itu mengandung makna yang diucapkan seperti apa adanya itu. Nah, meaningnya inilah yang akan kita cari dengan menggunakan pragmatics. Ketika diplomat mengatakan yes, yang dia maksud adalah mungkin. Yaitu bukan berarti positif yes. Ketika diplomat mengatakan mungkin, yang dimaksud adalah tidak. Jadi bahasa lain dari mengatakan no. Ketika diplomat mengatakan no, he is not a diplomat. Ketika diplomat mengatakan no kepada orang lain, maka bukan diplomat, karena diplomat tidak pernah mengatakan no.
Jadi yang tertulis dan terucap itu tidak selamanya menggambarkan yang dimaksud. Lah, meaningnya itulah yang akan dipelajari di pragmatics. Maka kita tidak akan lepas dari yang namanya konteks. Dalam konteks ini, pembicaraan diucapkan oleh diplomat. Jadi, karena dia diplomat, maka apapun yang diucapkannya berbeda dengan apa yang mungkin saja kita anggap sebagai kata-kata yang dia maksudkan. Oke, masuk ke contoh selanjutnya yaitu can you come here? Here di sini masuk dalam kata here dik-dik, yaitu ketika yang mengatakan can you come here sedang di dalam kelas, maka maksud here berarti sedang di dalam kelas. And when you say can you come here in the bathroom, nah maksud here di sini yaitu berarti sedang berada di dalam kamar. Lah, lokasi tadi merupakan menjadi konteks dalam percakapan ketika ada seorang yang mengatakan can you come here. Oke, selanjutnya itu thesis. Thesis di sini yaitu technical term from Greek for one of the basic things we do with address, yaitu istilah teknis dari Greek untuk salah satu hal dasar yang kita lakukan dengan ucapan. It is clearly a form of referring that it is stated to the speaker context, yaitu ini merupakan bentuk ujukan yang terkait dengan konteks tutur. With the most basic distinction between dik expression being mere speaker versus always speaker, yaitu dengan perbedaan paling mendasar antara ekspresi dik menjadi pembicara dekat versus jauh. Any linguistic form used to accomplish the pointing is called a deictic expression. Untuk membicara setiap bentuk linguistik yang digunakan untuk menyelesaikan yang biasanya disebut ekspresi deictic. Oke, selanjutnya yaitu near speaker and away from speaker, typically interpreted in terms of speaker location, yaitu biasanya ditafsirkan atau diartikan dalam istilah lokasi speaker. And there is this, here, and now. And then away from speaker yaitu simply indicate away from speaker on near address and away from speaker and address, yaitu cukup tunjukkan jauh dari pembicara atau dekat penerima dan jauh dari pembicaraan dan penerima. Itu there is that, there, and then. Next deictic expression, yaitu deictic expression di sini yaitu there is three deictic expression. Yang pertama yaitu person is clearly operates on a basic three-part division, exemplified by the pronoun for first person is I, second person is you, and third person is she and he. Yang di sini yaitu thesis personal jelas bekerja pada rancangan 3 bagian besar dijelaskan oleh kata ganti orang pertama, yaitu saya, kata ganti orang kedua yaitu kamu, dan kata ganti orang yang ketiga yaitu it, he, and she. Yang kedua itu spatial thesis is clearly relevant to the relative location of people and things which is being indicated, yaitu thesis spasial jelas relevan dengan lokasi relatif orang dan benda yang diindikasikan. Yang ketiga itu temporal thesis relates to time and it is indicating about the time concluding with speaker address and the time of the speaker voice being heard. Jadi yang terakhir itu thesis temporal berhubungan dengan waktu dan menunjukkan waktu yang bertepatan dengan ucapan, pembicaraan, dan waktu suara pembicara didengar. Selanjutnya itu contoh person thesis.
Ahmad tertidur dan bermimpi ayahnya berkata kepadanya, "Your heart is free. Have the courage to follow it." Ahmad telah bebas. Milikilah keberanian untuk mengikutinya. Analisis kata your dalam ujaran di atas menunjukkan kepada Ahmad. Contoh spatial thesis, yaitu Fatan and Ahmad Endang berbicara di atas bilik. Tiba-tiba Ahmad berbicara bahasa Korea, sedangkan Fatan tidak mengerti dan bertanya apa itu artinya. Kemudian Ahmad menjawab, "Beautiful, but I belong here." Analisis kata yang menunjukkan pada tempat di mana Ahmad berada sekarang, yaitu di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu contoh temporal thesis, yaitu Alex memaksa ingin ikut dengan ayahnya pergi berperang melawan pasukan Inggris. Tapi ayahnya berkata, "See you tomorrow." Analisis kata tomorrow menunjukkan ke hari berikutnya sesudah hari waktu ayah Alex. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aida Tuzakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aida Tuzakia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah diterangkan oleh teman saya, Aida Fatmawati. Terima kasih atas materi yang sebelumnya. Yang materi selanjutnya dalam pragmatik ialah speech act atau tindak tutur. Jadi, orang itu tidak hanya mengungkapkan kata, tapi seseorang itu juga melakukan tindakan dalam kata tersebut. Nah, dalam setiap ungkapan itu memiliki arahan dalam melakukan tindakan. Jadi, setiap ungkapan itu ada arahannya dalam melakukan tindakan. Yang pertama ada logogenery, dan yang kedua illogogenery, dan yang tiga perlogogenery. Nah, logogenery dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan lokusi. Apa itu lokusi? Lokusi ialah the basic of an utterance or producing a meaningful linguistic expression, yaitu suatu bentuk ekspresi linguistik. Sedangkan ilokusi dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan lokusi. Apa itu lokusi? Lokusi ialah an utterance with some kind of function in mind and performed via communicative force of utterance, yaitu sebuah ujaran yang mempunyai maksud lebih dalam lagi dari sebuah ujaran yang diucapkan sebagai komunikasi yang memiliki tujuan tertentu. Artinya dalam ilokusi, suatu ujaran itu memiliki makna yang tidak hanya satu, tetapi dia bisa saja memiliki dua ataupun lebih tujuan dari makna tersebut. Dan yang selanjutnya perlocutionary. Apa itu perlocutionary? Nah, perlocutionary dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan perlokusi, yaitu an effect of the utterance, yaitu sebuah dampak yang diakibatkan oleh sebuah ujaran. Contoh yang saya pakai ialah awas anjing galak. Tulisan awas anjing galak ini biasanya ada di rumah-rumah mewah atau rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, jika dilihat dari kaca lokusi, contoh awas anjing galak ini menginformasikan ada anjing galak di rumah tersebut. Namun jika dilihat dari makna ilokusi, contoh awas anjing galak ini memiliki makna untuk memperingatkan agar tidak mendekat ke tempat tersebut. Sedangkan kalau dilihat dari perlocutionary atau perlokusi, maka contoh di atas merupakan dampak dari orang yang membaca tidak akan mendekati tempat tersebut. Jadi logogenery atau lokusi dari awas anjing galak itu sebuah informasi. Kalau ilokusinya itu memperingatkan agar tidak mendekat ke tempat tersebut, dan perlokusinya orang yang membaca tidak mendekati tempat tersebut. Perbedaan lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kalimat berita atau kalimat informasi, kalimat deklaratif, dan kalimat pernyataan. Contoh yang saya pakai ialah Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia.
Di sini kalimatnya itu sudah jelas kalau kalimat berita, di mana Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Sedangkan apa itu lokusi? Lokusi yaitu ilmu yang mempelajari maksud tersembunyi, tipu, atau makna implisit dalam suatu ujaran. Contoh yang saya pakai ialah awas ngebut penjut. Kenapa saya memakai awas ngebut penjut? Karena contoh awas ngebut penjut ini sudah dapat kita jumpai di gang-gang atau tempat yang biasanya banyak anak kecilnya. Sekarang coba kita analisis dengan menggunakan lokusi dan ilokusi. Nah, kalau dalam lokusi, contoh awas ngebut penjut itu hanya ada kata ngebut dan penjut tanpa diketahui apakah kalimat ini berupa berita ataukah deklaratif ataukah pernyataan. Ini kurang bisa difahami. Kalau begitu coba kita lihat dari kaca ilokusi. Tulisan awas ngebut penjut yang ditulis oleh warga di sekitar area tersebut memiliki arti yang tersembunyi. Yang pertama, mungkin karena di situ banyak anak kecil dan kalau ketabrak langsung penjut keduanya, ataukah sebagai peringatan kalau lewat jangan ngebut. Kalau ngebut maka kalian akan dipukuli warga sampai babak belur atau sampai penjut, seperti itu. Contoh lain yang dipakai ialah awas anjing galak. Dalam hal ini, jika dilihat dari lokusi, maka tulisan tersebut, tipu, bermaksud memberikan informasi atau berita. Di situ ada anjing galak. Namun, jika dilihat dari ilokusi, maka tulisan tersebut mempunyai arti tersembunyi, yaitu 1. Sebagai informasi, 2. Sebagai peringatan agar tidak mendekat ke rumah yang ada tulisannya awas anjing galak. Nah, jadi awas anjing galak kalau dilihat dari lokusi maka di situ bermaksud memberikan informasi. Tapi kalau dilihat dari ilokusi maka memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai peringatan agar tidak mendekat ke rumah tersebut. Nah, cara ini lebih efektif daripada kita menjadikannya kalimat utuh. Contoh, awas anjing galak, kalau kita menuliskan kata tersebut dengan kalimat lengkap, maka akan tidak efektif dan efisien. Kalimat tersebut akan menjadi jangan mendekat, ada anjing galak di rumah ini nanti akan digigit. Meskipun kalimat ini kalimat yang lengkap, namun kalimat ini tidak efektif dan efisien karena terlalu panjang dan orang-orang akan malas untuk membacanya. Yang selanjutnya, perlokusi adalah bentuk tindakan akibat suatu ujaran. Misalkan ilokusinya ngebut penjut, berarti perlokusinya jangan ngebut. Kan perlokusi merupakan bentuk tindakan atau dampak dari ujaran tersebut. Nah, dampaknya dari ngebut penjut berarti orang yang lewat itu tidak boleh ngebut. Nah, selanjutnya ilokusinya awas anjing galak, berarti perlokusinya jangan mendekat ke rumah yang ada tulisan anjing galak, atau orang yang membaca tidak akan mendekati tempat yang ada tulisan anjing galaknya. Di sini simpulan dari ketiga speech art. Yang pertama yaitu ketika ujaran tersebut berupa kalimat bukan kalimat perintah tapi kalimat berita atau kalimat informasi, deklaratif atau pernyataan, maka ujaran tersebut bisa disebut lokusi. Namun jika ujaran tersebut memiliki makna yang tersembunyi dari ujaran lain,
maka bisa dianggap sebagai ilokusi. Dan apabila memiliki dampak pada orang lain dan orang lain juga merasakan dampak tersebut, maka ujaran tersebut bisa dianggap sebagai perlokusi. Terakhir dari saya, any question? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.